Kami mengucap syukur ini Tuhan, buat kehadiran-Mu, buat jamahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami pagi hari untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Basuh kami di dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kami tetap berdiri sesudah kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegak berkat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kaki kami berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, kami mempergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kami, sekeliling keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami, dan kemuliaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus tubuh jiwa roh kami, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Oh, baik keluarga kami Tuhan, setiap sudut ruangan rumah kami masing-masing, tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus, pakari kami dengan malaikat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Allah, dalam nama Yesus, baik roh penghalang berkat, roh penghalang pujian penyembahan kami, roh sakit, penyakit, kekhawatiran, kelemahan tubuh, roh kesuaman, virus-virus apapun juga, dalam nama Yesus kami kebaskan, kami usir keluar dari setiap kehidupan kami, dan jangan pernah kembali lagi. Dalam nama Yesus kami melepaskan kuasa roh Allah untuk bekerja, hadirat Allah, perkenanan Allah, roh kesembuhan, kemenangan, sukacita, oh damai sejahtera senantiasa melimpah atas hidup kami. Biarlah pagi hari ini kuasa urapan turun atas kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkati, urapi, terlebih yang menyampaikan benar firman-Mu, baik yang berdoa syafaat Tuhan, baik yang memimpin pujian Tuhan, sinyalnya, internetnya, berikan yang terbaik, urapan yang dahsyat mengalir atas setiap kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan ibadah doa fajar pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Oh, kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tetap tak akan berubah sampai selamanya. tenang terus, Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selalu menolongku, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Tuhan selalu menolongku, haleluya. Menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terima kasih Bapak. Kuralabashikana, kuralabashakana, kuralabashikana,
Walaupun musim selalu berganti, tapi kasih-Mu tetap abadi. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya dengan kasih-Mu. Engkau yang memelihara kami, burung di udara saja Engkau pelihara. Apalagi kami anak-anak-Mu yang Tuhan datang pada pagi hari ini haus dan lapar akan Engkau. Ya kami percaya Tuhan. Sehelai rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kehidupan kami Tuhan berada di dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan. Ya Yesus, haleluya, Engkau baik. Jiwa kami untuk Engkau Bapa, jiwa kami tertuju kepadamu Bapa, hati kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kasih-Mu terlebih dahulu kepada kami. Ya ralamaya sangkata karalamaya sederarararara karalamaya ralamaya 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 ralamaya. Haleluya, kami bersukacita di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Tiada yang terlewatkan, tidak ada yang terlewatkan, semuanya Tuhan merasakan samaan dengan kasih-Mu pada pagi hari ini. Engkau melawati kami Bapa, Engkau menjamah setiap kami yang haus dan lapar, yang datang dengan kerinduan. Haleluya, haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja, Yesus namanya, Raja damai. Ya lama sikara lama sikara lama kara 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 lama terpujilah namamu Bapa. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Tiada hari tanpa Engkau Tuhan. Detik-detik kehidupan kami senantiasa ada dalam tangan-Mu. Kau bimbing kami. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, layak Engkau diagungkan tinggi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemazmuran, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 rebah di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyian siarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan akan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Janjimu iya dan amin. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah juru selamat kami dan engkau penebus dosa kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman ini sampai juga kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Tuhan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kami pegang janji-Mu, Bapa. Haleluya. 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 Pemeliharaan kasih setia-Mu turun-temurun kepada orang yang takut akan Engkau, kepada orang yang mengasihi-Mu, kepada orang yang sangat percaya kepada-Mu dan kedaulatan-Mu, kepada orang yang senantiasa ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu melakukan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan akan janji-Mu. Kami sepakat, kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa keturunan kami Tuhan, dan cucu kami terpelihara oleh-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hormat, syukur, pujian, penyembahan, pengagungan, pemasmuran hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Terima kasih atas selawatan-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih, berkati Tuhan, berkati hamba-Mu, oh Tuhan, dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pula kami Tuhan, oh Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan lebih-lebih untuk kami bisa melakukan sabda firman-Mu atas pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya dan siapa yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan oh Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama katakan, amin. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita masuk dalam Ibrani 9. Kita baca dari ayat pertama sampai 28 dikatakan tempat kudus di bumi dan di surga. Amin. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada yang dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan menaungi tutup perdamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya dan karena pelanggaran-pelanggarannya yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan yang dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat sempurna, menyempurnakan mereka
mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Yesus Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ juga diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikan kitab itu sendiri seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya pada akhir zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus
hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa nanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan, kita belajar dari Ibrani 9 ini. Sebentar ya, saudara. Puji Tuhan. Kita belajar tadi dari ayat pertama sampai ke 10, kita lihat ada tempat ibadah yang lebih baik. Tempat ibadah yang lebih baik. Ayat yang pertama sampai yang ke-10. Memang setiap aspek tempat untuk menghadap Tuhan di surga saat ini jelas lebih baik daripada tempat ibadah dimanapun di bumi, termasuk bait Allah yang ada di Yerusalem. Ya. Dan memang bait Tuhan di bumi perabotannya hanya merupakan lambang pekerjaan yang tidak pernah selesai dan pelayanan yang tidak mampu mengubah hati manusia. Kita patut bersyukur atas darah, atas harga yang dibayar oleh Yesus, memungkinkan kita pelayanan di surgawi. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat di ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kita tahu bahwa ibadah di surga lebih baik daripada di bumi. Ya. Memang peraturan-peraturan untuk ibadah itu tempat kudus buatan tangan manusia. Ya. Tapi kita tahu kita punya ibadah kalau kita sungguh-sungguh ibadah ini betul-betul mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang di surga. Ya. Saudara, tapi ibadah yang pertama ini ibadahnya tidak bisa mengubah manusia, tidak bisa mengubah hati manusia. Tapi yang kedua, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, kita lihat di ayat 11, Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru. Nah, ini. Kalau kita lihat tabernakel, bagian yang pertama ruang suci, ruang maha suci. Ya, kita tahu ibadah ini sungguh-sungguh harus, kalau zaman dulu perjanjian lama, harus mempersembahkan ya korbannya domba, korbannya lembu, darahnya domba. Tapi di bagian yang kedua ini kita lihat bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi ada pelayanan yang lebih baik. Imam besar Yahudi hanya dapat menangani perkara lahiriah. Tetapi kita lihat Yesus menangani hati dan nurani. Nah, ini ada perbedaan. Kalau imam besar itu masuk ke ruang maha suci, ruang maha suci ini kita lihat bahwa imam besar ini hanya
hanya mengorbankan secara lahiriah darahnya domba itu untuk menyucikan dirinya sendiri dan menyucikan umat manusia. Tapi puji Tuhan, Yesus itu menangani hati dan nurani. Ia menyempurnakan kita. Kita lihat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-20. Ibrani 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung, segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita dapat melayani Tuhan dengan layak, ya. Kita dapat setiap hari datang kepadanya, meminta pelayanan, ya. Kita minta dilayani, kita minta doa-doa kita. Kita enggak usah pakai lembu lagi, enggak usah pakai domba lagi. Saudara bisa bayangkan kalau ibadah setiap mau doa korbankan paling sedikit itu burung terkukur, ya. Orang yang miskin pakai burung terkukur, jadi ada darah. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menebus kita. Sehingga kita ini bisa berhubungan dengan Allah. Kita bisa beribadah. Semuanya itu karena darah Yesus. Dikatakan bahwa kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Nah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi Yesus sendiri gantinya darah domba. Dia anak domba Allah yang rela mati dan disembelih supaya kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Kita bisa berhubungan kembali dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Kita dilayani oleh Allah sendiri, kita dilayani oleh Yesus sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Suci. Karena waktu Tuhan mati di atas kayu salib, tabir itu yang memisahkan ruang tengah dengan ruang Maha Suci itu sudah terbelah menjadi dua. Jadi tidak perlu pakai darah domba lagi, tetapi pakai dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang menyucikan kita sehingga kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amin. 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 Itu adalah anugerah. Anugerah kasih karunia. Pagi ini saudara bisa bayangkan bangun pagi mau doa aja harus mempersembahkan darah. Tapi puji Tuhan ibadah kita beda. Ya, kita beda, kita langsung pakai nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, sanggup membebaskan kita dari dosa, dari sakit penyakit,
dari Haleluya. ikatan-ikatan belenggu-belenggu apapun juga Tuhan sanggup melepaskan kami. Dari kutuk-kutuk nenek moyang, Tuhan sanggup melepaskan kami. Sehingga akhirnya yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Ibadah yang lebih baik. Ya, kita ibadah di dunia, tapi ibadah di surga lebih baik. Ya, kita berhubungan ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah ini betul-betul mengandung janji. Kalau kita ibadah ini sungguh-sungguh, ibadah ini Tuhan berjanji kita mendapat hidup yang kekal. Doa kita sampai di hadapan Tuhan. Nah, dan yang kedua, ada pelayanan yang lebih baik. Siapa? Imam besar kita, Yesus Kristus, yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga saudara, persembahan doa-doa kita ya sampai di hadapan Tuhan karena nama Yesus, karena firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh dan tidak ada yang membahayakan kita. Puji Tuhan, ini suatu janji. Janji ini bukan janji palsu. Janjinya ya dan amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang dalam kutuk dilepaskan dari kutuk. Dalam ikatan-ikatan belenggu apapun juga Tuhan sanggup melepaskan kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ada korban yang lebih baik. Ya, tadi ibadah yang lebih baik, yang kedua pelayanan yang lebih baik, dan yang ketiga korban yang lebih baik. Kita lihat di ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20 dikatakan ayat 28 inilah ayat 20 inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Nah, ini saudara, korban yang terbaik ya adalah darah Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus ada pengampunan. Meskipun dosamu merah seperti kamis, Tuhan bisa menyucikan menjadi putih seperti salju. Darah yang membeli penebusan kekal bukan berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari anak Allah yang sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara pikir darah, saudara lihat kalau korban dipersembahkan sapi, kambing, domba, saudara, mereka tuh tidak rela. Buktinya waktu ada sembelih, saudara lihat mereka itu tidak sadar kok jadi persembahan. Tidak rela, kadang-kadang berontak, betul enggak? Tapi beda, kita punya darah Yesus, domba, ya, domba anak Allah yang sukarela. Yesus sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita buka Yohanes 10 ayat 14 sampai 18. Yohanes 10 Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 kita lihat. Siapa yang sudah tolong dibacakan Yohanes 10 ayat 14
sampai 18. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Puji Tuhan. Satu korban yang lebih baik adalah siapa? Yesus Gembala yang baik. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saya percaya kalau kita mempunyai korban yang lebih baik. Kenapa kita memilih yang tidak baik? Kita harus menerima korban yang lebih baik, yaitu Yesus yang sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Hanya satu kali Yesus itu dikorbankan. Dan saya percaya kalau Yesus sebagai anak domba Allah sudah menyelamatkan kita, mari kita mempercayai darah Yesus bisa mengampuni kita. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita melihat ketika pernyataan bahwa masa lampau kita diselamatkan, dan masa kini kita diselamatkan, dan masa yang akan datang Tuhan akan menguduskan kita, menyatakan masa datang Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Inilah Ibrani pasal 9 menjelaskan kita menerima satu anugerah kasih karunia yang masa yang lalu, masa yang lampau kita diselamatkan, dan juga masa yang kini kita dikuduskan, dan masa yang akan datang kita akan mengalami pemulihan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara, kita doakan untuk Pak Surya. Ya, saudara masih ingat Pak Pendeta Surya yang datang ke Jombang? Surya Supeno. Ya. Sekarang ini lagi di LA dan dia lagi berobat. Biar Tuhan menjamah supaya segala penyakit diangkat dalam nama Yesus. Kita sepakat, kita berdoa supaya pengobatannya di LA Tuhan campur tangan. Nah, Tuhan campur tangan, nama Tuhan dipermuliakan, mengalami mujizat-mujizat, mengalami pemulihan. Saya percaya doa-doa kita sepakat. Karena dua orang sepakat, apalagi kita para pendoa, berapa orang sepakat, minta apapun juga pasti dijawab doanya oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan pendoa syafaat. Ya. Terima Puji kasih Tuhan. Doa buat, syafaat. buat firman yang sudah disampaikan oleh kami. Biarlah firman ini Mari pendoa syafaat. Ya. Singkat jelas.
Sudah. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah Ibu Gembala sampaikan pagi hari ini. Sungguh Bapak, kami sudah menerima kasih anugerah Tuhan, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Bila kami semua jujur taat melakukan kehendak Tuhan, biarlah firman ini selalu bertumbuh dalam hidup kami untuk hidup damai, hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami yang sudah menaburkan benih firman Tuhan ini. Pakai hidupnya lebih lagi. Tuhan perluas pelayanannya. Dan Tuhan pakai untuk bangsa-bangsa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdiri mewakili bangsa kami Indonesia di hadapan tahta-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami, biarlah melalui pengampunan Tuhan ini kami percaya tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di Indonesia, tentang kebinasaan atau keruntuhan di Indonesia. Kami akan menyebutkan tembok Tuhan selamat dan pintu gerbang Tuhan adalah pujian. Indonesia semuanya onar. Mereka memiliki Indonesia untuk selama-lamanya. Kami sebagai cangkokan yang telah Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu, bangkitlah Indonesia. Terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun dan damai. Pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah-daerah diberikan roh takut akan Allah dan roh kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, semua untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih Tuhan, keamanan, kerukunan, dan ekonomi, serta kesehatan di Indonesia sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah menjadi yang terbaik. COVID-19 sudah berhenti, baik bencana alam sudah Tuhan kendalikan dan sudah Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan buat kesatuan gereja kesatuan gereja Tuhan, karena ini adalah merupakan satu tubuh Kristus, interdenominasi apapun. Biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung dalam setiap meladani Raja di atas raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat gereja Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cinta Tuhan tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma beserta seluruh keluarganya, dan juga untuk semua pengerja, semua penata layanan, bahkan semua jemaat gereja Betani FOG Jombang. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani. Karena teladan kami dalam melayani adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh kasih, yang selalu membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran, dan selalu rindu datang beribadah di gereja Betani FOG Jombang. Di setiap ibadah, baik ibadah raya, Jombang Blessing, selalu penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi kami menyerahkan untuk ibadah Jombang Blessing nanti Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi, mukjizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga
bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, penuaian jiwa beribu laksa, bahkan tak terbatas sudah terjadi di Gereja Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah menerima lawatan Tuhan. Yang sakit oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan, yang terbeban berat diberikan kelegaan, yang rohnya sudah dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ikut ibadah live streaming dan doa fajar menerima berkat pemulihan jasmani rohani. Saat ini kami menyerahkan Bapak Suryo Sumpeno Tuhan yang sedang sakit di LA. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan Bapak Suryo Sumpeno yang setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami percaya dan yakin seluruh pengobatan, baik itu dokter, baik itu obat-obat, baik itu tempat perawatan, suster-susternya, semuanya Tuhan berikan yang terbaik sehingga kesembuhan terjadi untuk Bapak Suryo Sumpeno. Kami juga menyerahkan Ibu tim Tuhan, Ibu, kami tidak bisa menyebutkan namanya. Tuhan juga sudah menyembuhkan kesembuhan yang sempurna. Juga untuk Mbak Nur, Tuhan pulihkan. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala apa yang kami doakan, kami percaya. Kami sudah menerimanya, maka semuanya sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dari segala yang baik yang Tuhan Yesus janjikan buat seluruh keluarga besar Jemaat Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Terlebih Tuhan kami menyerahkan untuk rencana operasi mata kami tanggal 30 Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam Tuhan-Mu. Biar Tuhan yang bekerja, kami percaya. Kalau Tuhan yang bekerja, semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terjadi, tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Silakan Ibu Gembala. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya apa saja yang kami doakan dan kami minta. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima jawaban doa. Dan kami percaya dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada seluruh jemaat Betani. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Semua sehat, semua diberkati Tuhan. Diberkati berkelimpahan secara rohani, secara jasmani, melimpah. Menikmati berkat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama saya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo yel. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Tentara berikanlah jiwa-jiwa. Hai selatan, Jangan tahan jiwa-jiwa. Hai Timur mendatangkan jiwa-jiwa. Hai barat berhimpun jiwa-jiwa. Hai tengah
tengah penuaian jiwa-jiwa Sudah sudah terjadi 1000 jiwa bahkan lebih. Gereja Petani MOG Jombang. Tetap setia. Kami semua tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Kami semua Kami semua setia sekata. Perasaan mengasihi saudara-saudara, Rendah hati. Yes. Tuhan berkati Bu Eli, Tuhan berkati Bu Dewi. Terima kasih Bu Enok, Tuhan berkati. Bu Setika, Tuhan berkati. Hana, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bu Ida, Tuhan berkati Bu Ida. Bu Enok. Tuhan. Terima kasih Bu Enok. Terima kasih atas doa-doanya. Semangat. Pak Surya sehat ya. Nanti sore Pak Surya ya. Ya, terima kasih ya Bu Enok atas doa-doanya. Terima Pak kasih. Surya sehat. Pasti Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendoakan saya. Terima kasih Bu Ya, kita Enok. berdoa tapi kita pasti sembuh. Amin. Terima kasih Bu. Ya, amin. Ya, amin Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Anjar. Tuhan berkati. Amin. Tuhan kita enggak pernah Amin. gagal, Vena, Tuhan berkati. Semua Ya, diberkati. terima kasih, Bu Bambang Enok. Sutejo, Bu Ya. Sutejo, Susan, Aan, Ruby, Ya, Iva, amin. Esa, Amin. Tuhan Terima berkati kasih. anak. Anak Acong, Tuhan berkati. Oli, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Oli Amin. sehat, Oli. Ya, Oli juga didoakan ya. Dalam pengobatannya Oli sehat. Ya. Amin. Ya. Meme. Sembuh, semua sehat. Amin. Puji Tuhan, sukacita. Shalom semua. Berkati. Shalom. Nanti jam 11 ya ada doa. Tuhan berkati. Yes. Tuhan berkati. Sore Jombang Blessing. Nanti sore Jombang Blessing. Tuhan memberkati Semua. Shalom, sampai nanti siang. Pamit. Ya. Shalom. Halo.